Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tentunya tidak terhitung nilainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan. Dan tentunya yang paling utama adalah nikmat berupa keimanan, nikmat Islam, hidayah serta taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Bahkan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Yang mana nikmat tersebut harus kita syukuri. Kita harus banyak bersyukur dengan nikmat iman tersebut. Karena dengan nikmat tersebut kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita yakini bahwa nikmat iman, nikmat Islam itu bukanlah nikmat yang biasa saja. Bukan sebuah nikmat yang terkadang mungkin seseorang itu banyak melupakan nikmat tersebut. Artinya tidak bersyukur dengan nikmat tersebut. Karena kita beragama Islam, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sebuah kebetulan. Akan tetapi itu adalah murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita lihat orang-orang terdahulu yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka justru menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita, orang yang hidup jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup berabad-abad dari zaman beliau, kita bisa beriman. Kita bisa dan kita mampu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa keimanan dan Islam ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebetulan, bukan karena orang tua kita mereka muslim, tidak. Tetapi karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan itu kepada seluruh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Ya. Adapun nikmat harta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Ya, akan tetapi nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dengan tentunya memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya duduk di hadapan jamaah sekalian karena saya mengganti sebagai pengganti dari beliau Ustaz Rizki Abu Ubaid hafizahullah taala yang beliau berhalangan hadir. Maka insyaallah taala di sini kita akan sedikit belajar ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga kita akan ambil belajar dari sunnah Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman terhadap asma dan sifat-sifatnya. Ya, termasuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap nama-namanya ya dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Dan begitu banyak ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui, Jadi banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu adalah bahwasannya Rabb kita Allah Tabaraka wa taala itu Maha Pengampun, ya. Maha Pengampun. Makanya kita dapati di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Afu, ya, atau kita terjemahkan dengan yang Maha Pemaaf, ya.
kemudian Al-Ghafur yang Maha Pengampun, ataupun Al-Ghaffar yang senantiasa memaafkan, ya, yang senantiasa mengampuni, dan juga At-Tawwab, yaitu yang Maha menerima taubat seorang hamba. Maka ini, ya, atau keempat nama ini adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, yang harus kita yakini, ya, bahwa itu merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat seorang hamba. Atau berarti keempat nama ini memiliki, ya, kedekatan makna, ya. Keempat nama ini memiliki kedekatan makna, yaitu seputar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Baik. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kita sering dengar di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'afuwun ghafur." Ya, "Innallaha la'afuwun ghafur." Ada juga wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ya, wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana Allahu ghafurar rahima." Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana at-tawwabur rahim." Ya, "Wa ana at-tawwabur rahim." Nah, dalil-dalil ini cukup bagi kita meyakini dan mengimani bahwasanya nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi itu adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan apa makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, maknanya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menghapus keburukan seorang hamba, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan, ya, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan juga, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menutup dosa seorang hamba, ya, menutup dosa seorang hamba. Nah, maka Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala dan Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala itu seputar ini. Jadi manusia, seorang hamba itu banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menutup menutup dosa-dosa yang telah mereka lakukan, sehingga orang lain tidak tahu, ya, manusia tidak mengetahuinya. Dia banyak melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tutupi, ya, dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka ini makna daripada apa? Daripada Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tadi kita sebutkan bahwa termasuk nama Allah Subhanahu wa taala juga adalah At-Tawwab, yaitu apa? Maha menerima taubat seorang hamba. Maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, taubat dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki
dari para hamba-hambanya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan kepada orang tersebut agar dia mau bertaubat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat ya hamba tersebut. Jadi tawab ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan kepada orang tersebut ya supaya dia mau bertaubat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba tersebut. Karena seseorang itu tidak akan bisa bertaubat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadikan hamba tersebut mau bertaubat adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba tersebut. Dan ini tentunya menunjukkan kepada apa? Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mereka menyebutkan bahwasannya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama ya, ampunan dan pemaafnya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum. Ya. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, berarti yang kedua bersifat khusus. Ya. Yang pertama bersifat umum, yang kedua bersifat khusus. Yang bersifat umum bagaimana? Yaitu maafnya Allah Subhanahu wa taala, pemaafnya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh manusia. Ya. Terhadap seluruh manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia berarti ya baik yang mukmin ataupun yang kafir. Ya, yang baik ataupun yang buruk. Yang mereka berbuat baik ataupun yang berbuat zalim. Kok bisa orang yang kafir, orang yang zalim mereka mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya meniadakan siksa bagi mereka ya. Allah Subhanahu wa taala meniadakan siksa bagi mereka di dunia. Ya, di dunia. Padahal jelas mereka orang-orang kafir ya berbuat kufur. Mereka orang-orang musyrik, jelas-jelas mereka melakukan apa? Kemusyrikan, kezaliman ya dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah mereka tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka tetap mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan nikmat ya harta, kemudian sandang, pangan, papan, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mendapatkan nikmat berupa dunia dan seterusnya. Tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka begitu saja, tidak. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menunda azab mereka untuk di akhirat kelak. Maka ini disebut dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini bersifat umum, berlaku untuk seluruh manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Maksudnya apa? Ya tadi, Allah tetap memberikan rizki kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Padahal sudah jelas mereka melakukan apa? Kekufuran.
Sudah jelas mereka melakukan apa? Kesyirikan, tetapi tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap hidup, bahkan mereka mendapatkan harta yang banyak. Tidak kemudian tidak diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja, tidak. Dan Allah tunda azab mereka untuk di akhirat kelak. Adapun yang kedua, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, maka tentunya ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang mukmin, yang mereka mendapatkan musibah kemudian mereka bersabar. Karena termasuk jalan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah tabaraka wa taala itu menguji manusia dengan sebuah ujian, musibah yang menimpanya, kemudian dia bersabar, walaupun dia tidak bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan cara itu, Maka seluruh hamba yang mukmin yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa, asalkan orang tersebut mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia tidak kembali kepada kemaksiatan yang telah dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala macam bentuk dosa, selama orang tersebut itu mau bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, puluhan sahabat. Jadi terkadang ada hadis yang hanya didengar oleh satu sahabat saja. Hadis mutawatir ini didengar oleh banyak sahabat, artinya banyak yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan ampunannya itu sangat luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, yaitu sebuah hadis qudsi, sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala. Mungkin kita pernah mendengar hadis ini, mungkin kita pernah mendengar hadis ini, maka kita ulang menjadi pengingat bagi kita semuanya. Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama kalian itu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan kalian berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, maka niscaya aku akan ampuni semua dosa yang ada pada kalian dan aku tidak peduli. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak peduli dengan apa yang telah kalian lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bana Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian itu ya setinggi awan di langit, ya, setinggi awan di langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kalian itu beristighfar kepadaku, kalian meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni kalian dan aku tidak peduli. Ya bana Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya kalian itu menemuiku dengan membawa kesalahan ataupun dosa sebesar bumi, ya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kalian mendatangiku, ya, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Ini hadis yang sangat luar biasa, ya. Hadis memiliki kedudukan yang tinggi tentunya, yang menunjukkan ya betapa pentingnya tauhid, yang menunjukkan kedudukan tauhid, ya, dan balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini tentunya menunjukkan kepada betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai motivasi bagi diri kita semuanya, ya, motivasi bagi kita seorang hamba untuk senantiasa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimaklumi bersama, telah kita ketahui bahwasanya anak Adam itu tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Tidak akan lepas dari yang namanya, ya, perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tempatnya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Ya, seluruh anak Adam itu tempatnya berbuat kesalahan, ya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang mereka berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat, ya. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya berbahagialah orang-orang yang mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang sudah kita bacakan tadi, ya, hadis qudsi yang sudah kita bacakan tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, penyebab atau sebab-sebab agar kita mendapatkan ampunan dari
Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia tempat melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, makanya termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pintu-pintu, memberikan jalan-jalan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Rasulullah SAW bersabda, ya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika, ya, wala ubali. Selama kalian itu mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kalian lakukan, dan aku tidak peduli, ya, dengan dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma da'autani, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan maknanya, sepanjang kalian itu berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berarti doa kalian dan harapan kalian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Maka yang pertama kita itu harus berdoa, dan doa ini merupakan ibadah yang agung. Ya, ad-du'a huwal ibadah. Ya. Berdoanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah yang agung. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa, berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala apabila kita lakukan dengan ikhlas. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk mereka berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Maka hendaknya kita ketika ingin, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan melakukan sebab-sebab agar dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sangat mendorong umatnya agar mereka mau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atau selama doanya itu tidak mengandung dosa, juga tidak mengandung memutus tali silaturahmi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya satu dari tiga hal. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, ya. Yang pertama,
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, Allah segera kabulkan apa yang dia minta. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan langsung, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan untuknya di akhirat. Ya, untuk kebaikan akhiratnya. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal dengan apa yang dia minta. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ini makna daripada ya Allah Subhanahu wa taala itu mengijabahi. Jadi mengijabahi doa itu tidak melulu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan apa yang dia minta. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan langsung, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan untuknya di akhirat kelak, atau yang ketiga ya Allah Subhanahu wa taala jauhkan keburukan darinya yang semisal dengan apa yang dia minta, ya, yang itu tentunya lebih maslahat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang lebih baik untuk orang tersebut. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga murka terhadap orang-orang yang mereka tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang tersebut. Ya. Seakan-akan dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut, yaitu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan ya doa seorang hamba, ya, mengabulkan doa seorang hamba. Di antaranya hadis ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya di sepertiga malam terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang dia berdoa kepadaku, aku akan ijabahi, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang dia meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang lainnya yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya tadi dikatakan dalam hadis, "Innaka ma da'autani," kalian berdoa kepadaku, "wa rajautani," kalian berharap kepadaku. Ya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara sebab diampuninya dosa adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan, seseorang yang ada padanya keburukan, yang ada padanya kejelekan, ya, hendaknya dia itu memperbagus prasangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan demikian, kalau seseorang dia merasa dia memiliki kejelekan ataupun aib, hendaknya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia berharap
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebaliknya, ya, orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya, amal kebaikan yang telah dia lakukan. Baik. Maka adapun orang yang dia bergelimang dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, ya, akan tetapi dia mengharap tidak adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan, ya, tipu daya syaitan. Ya, hendaknya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, tetapi dengan usaha, ya, agar dia memperbaiki diri kita, ya. Dia memperbaiki dirinya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang pemuda yang dia ini sedang dekat dengan ajalnya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, ya, orang pemuda tersebut. Beliau mengatakan, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana keadaanmu, wahai saudaraku? Ya. Maka orang tersebut mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, anni arjullah." Orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah." Ya, aku berharap kepada Allah. Wa inni akhafu dunubi, dan aku ini takut, ya, terhadap dosa-dosa yang telah aku lakukan. Ya, aku takut akan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Jadi orang tersebut mengatakan, ya, aku berharap kepada Allah dan aku takut terhadap dosa yang telah aku lakukan. Nah, maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua perasaan ini, yaitu perasaan apa? Tadi rasa harap dan rasa takut. Rasa harap, berharap kepada Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang telah dia lakukan. Tidaklah dua perasaan ini terkumpul dalam hati seseorang dalam keadaan seperti ini, yaitu keadaan ketika dia sedang apa? Ya, sakaratul maut, dekat dengan kematian, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan dan melindungi dari apa yang dia takuti. Ya. Ini sebuah hadis yang sangat agung, hadis yang harus kita renungi. Ya, kita harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi, yang ketiga adalah dengan cara kita beristighfar. Yang ketiga adalah dengan cara kita beristighfar. Ya, betapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, maka jangan pernah menjadikan, ya, kita itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan taubat ataupun meninggalkan istighfar.
ya, karena dia putus asa, dia meninggalkan apa? Bertaubat kepada Allah. Dosa saya sudah terlalu banyak, sudahlah, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku, ya. Maka tidak boleh seseorang seperti itu, ya. Nah, jadi jangan pernah menjadikan ya diri kita itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita itu meninggalkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurun rahim." Ya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Ya, innahu kana tawwaba. Baik. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar yakin dengan apa? Dengan istighfar kita, ya. Kemudian dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya, idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, jangan kalian berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ya, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Jangan seperti itu, ya. Akan tetapi walakin liya'zimal mas'alah. Hendaknya orang tersebut apa? Ya, dia bertekad, dia berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia memperbesar harapan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Karena tidak ada sesuatu yang berat bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dengan doa yang yakin, Allahumma ighfirli, ya. Jangan mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Jika engkau menghendaki, ampunilah aku ya Allah. Tidak seperti itu, ya. Nah, maka yang ketiga ini adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab ampunan yang terakhir yang ingin kami sampaikan di sini, atau yang bisa kita ambil dari hadis qudsi yang sudah kita baca tadi, adalah ya tauhid. Nah, adalah tauhid. Sehingga disebutkan dalam hadis tadi, seandainya seorang hamba menemui Rabb-nya dengan dia membawa dosa sepenuh bumi, tetapi dia sama sekali tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, ya, tauhid adalah sebab terbesar datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berarti sebaliknya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kezaliman terbesar yang mana ini dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tahu akibat yang ditimbulkan dari kezaliman tersebut, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan kehinaan baik dunia dan akhirat ketika dia melakukan perbuatan syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi siapa saja yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar."
Sesungguhnya orang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala faqad harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya apa? Surga. Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah apa? Neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni ya orang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahwasanya tauhid ini merupakan sebab terbesar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbaiki tauhid kita. Kita tidak boleh merasa aman dari perbuatan apa? Syirik. Kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus perbaiki tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan kita semakin kuat ya. Iman kita semakin kuat, tauhid kita semakin kuat. Terus belajar, terus apa? Mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling kita utamakan adalah masalah tauhid. Kita pelajari ya tentang tauhid. Dan kita ajarkan tauhid ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Sejak mereka kecil kita tanamkan nilai-nilai tauhid kepada mereka. Kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam hal-hal yang kecil ya. Ketika kalian butuh sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak kemudian bersandar kepada diri kita, kemampuan kita, ataupun bersandar kepada orang tua. Akan tetapi ajarkan kepada mereka. Mau apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian beberapa sebab ya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebab-sebab agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar menjadikan diri kita termasuk ya orang-orang yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Mungkin cukup nggih? Ya. Sudah lewat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.